Minggir. Maka beradalah di putaran Islam, di mana di situ Islam ikutin. Tanah itu jauhkan. Kalau ente berkiblat itu bahaya. Yang dimusuhin ulama, waris-waris Nabi, para habaib, anak cucu Rasul. Yang dimusuhin itu nggak seberapa duitnya, taruh itu banyak miliaran. Hitungan hari kan bakal habis. Tapi berapa banyak main benci-bencian sekarang ini, main hantam-hantam, main fitnah sana kemari. Antum lihat, ya Allah, kita ngeri pakai kita Masyaallah barokah, pakai hadis ini semua konyol. Hadis yang semula tuntunan Nabi mengajak orang dan Allah dibuat sebagai alat untuk mempecah belah umat. Hadisnya ini udah hadis sembarangan. Ada satu orang tuh, saya nggak sebut tuh, yang konyol juga belum dia, pakai giwang, orangnya botak, joget-joget, pakai giwang, ditegur. Itu nggak boleh pakai giwang. Hadis Inna muhajamil yuhibbul jamal. Gimana tuh? Allah indah bukan begitu keindahannya dia pakai giwang, joget-joget, pakai sorban, bukan. Indah bukan begitu, rapi, pakai dalil ngelapin orang. Ini di akhir zaman. Di baik di kalangan ustadznya, ulamanya, habibnya udah repot sekarang akhir zaman. Dakwah bukan semata-mata dakwah dan Allah karena dunia. Payah hantam. Oh dulu kan yang berantem kan cowboy. Nah, ustadz berantem, ustadz habib berantem, pakai dalil semuanya. Alhamdulillah. Ilu dengar gitu. Dalil ini masya Allah. Kitab ini bawa Imam Ghazali, bawa Imam Nawawi yang udah nggak tahu tuh wali-wali yang pada meninggal. Cuma diukit-ukit lagi. Ini katanya dia belum tentu dia ngomong. Apa yang digunakan sebagai dalil? Semua orang percaya. Oh, Imam Nawawi, Al-Bantani, ulama besar. Oh ini. Ungkit dia tuh. Ini makalah dia, padahal belum tentu makalah dia. Belum tentu ucapan dia sebagai dalil. Semua orang percaya. Intinya apa? Dunia. Kata Abdul Haddad bilang zih dunya daniyah wa hawadithu katsira wa muddatu qasira la yakhrisu siwa amal basir. Zih itu ini dunia ini dibilang ina kata Abdul Haddad dunya daniyah wa hawadithu katsira, bahayanya banyak, waktunya singkat. La yakhrisu, tidak ada orang cinta dunia kecuali orang yang buta pandangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang selalu dipikirkan itu, kata Imam Ali bilang, orang yang pikirannya dunia, maka yang keluar dari perutnya itulah pikiran. Nilainya sama dengan yang keluar dari perutnya, dari kotoran. Itu bukan nggak boleh dunia sampai berlebihan, nggak pantas lah kalau ulama pakai imamah bicara dunia, bicara ini. Ustadz ya bukan nggak boleh. Kalau kita lihat ustadz tanpa pengasuhan, pakai mobil, pakai ini, memang nggak pas. Pakai pewaris Nabi, fa innal ulama warasatul anbiya. Nah, sekarang ustadz sekarang emang bangga, ini rumah saya ini mewahnya kayak begini, mewahnya sekian. Nggak boleh, ria, haram. Ustazah kan begitu. Pengajar ustazah ini yang datang banyak misal. Kalau sekarang yang terkenal kan Halimah Idrus, misal itu tentu misal. Yang datang banyak, udah pakai gelang dari temannya yang ngengser, ini gelang. Begitu dia lagi angkat tangan, saudara apa kata muridnya bilang, enak jadi ustazah ya? Bukan enak dakwah, enak apa ya? Gelangnya banyak. Itu menimbulkan ria. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah di Bani Umayyah, bininya disuruh buka gelang kamu semua. Pakai baju yang biasa aja, jangan yang bagus. Karpet merah angkat, biasa aja dibilang. Contohkan sebagai nyonya daripada khalifah, tunjukkan. Tak mau. Umar bin Khattab seorang khalifah, badannya selalu habis bangun tidur itu ada baret-baret, tanda-tanda tikar. Kenapa? Karena tidurnya di atas kelapa korma. Ini khalifah di atas korma. Sampai ada yang mau tahu dari Romawi. Kata Romawi, kayak apa sih pemerintahan Islam di bawah Khalifah Umar? Ada yang mengindap-ngindap. Kalau kita intelijen, masuk Pak, mau lihat kayak apa Umar bin Khattab. Itu dia masuk pas Umar bin Khattab lagi tiduran di atas perempah korma, lagi anaknya injak-injak kayak kita gitu. Kaget orang, mana itu? Kaget.
Begini orang besar namanya, tidur di atas pelepah korma, badannya bertanda-tanda semuanya. Sampai malam diikutin apa kegiatan Umar Ibn Khattab. Kalau malam Umar Ibn Khattab menangis, kalau siang orang hebat, kalau ke jawara. Kata Romawi bilang apa? Jangan lanjut perang sama Umar bin Khattab. Kita nggak bakal menang. Kenapa? Mereka di malam hari bagaikan pendeta-pendeta yang berlinangan air mata. Di siang hari bagaikan singa-singa terluka di medan perang. Itu mereka. Tadi nggak ada. Masya Allah. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ada satu orang Abu Mus'ab bin Umair, seorang ulama besar, seorang panglima besar, ya. Abu Syamah, panglima besar lagi perang nih, kalau kita jenderal. Begitu rapi perang, di bawah tangan dia ini banyak musuh mati. Ada surat dari Umar bin Khattab. Dia baca lagi perang, langsung diberhentikan di situ. Dikatakan kamu ini hari mungkin berhenti, serahkan jabatan kamu sama Fulan bin Fulan. Kalau kita kan cegukan, jenderal diberhentikan lagi medan perang, lagi memimpin perang. Marah dia terus perang, Pak. Sampai selesai perang, menang, dikasih wahai Fulan, ini dari amanat dari Amir Mukminin Umar bin Khattab, jabatan saya serahkan kepada Anda. Dia tanya, kenapa kok kamu begitu? Saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena dunia. Jadi kalau orang memang udah kiblatnya Allah, udah nggak cinta dunia, masya Allah. Nah kalau cinta dunia bisa diadu domba. Diadu domba bukan kita aja, ustad, ulama, kiai, habaib, kan begitu. Atau ikutin itu. Apalagi malam kita ikutin di atau NU, ulama NU, ya kita ke NU, mana hantam-hantam mon. Siapa tuh palsu, haram, ini mau ngapain? Mendingan salah cinta daripada salah kita prasangka. Kalau salah cinta masih ada harapan. Nah kalau salah prasangka kan kita dosa. Apa itu Pak? Dengar, yang NTKT ini siapa? Yang NTKT orang-orang soleh, wali-wali Allah yang diakui oleh dunia, berani dikatain. Sebabnya apa? Fulus. Ada pada punya mobil atu-atu. Itu nggak seudon. Kalau nggak ada fulusnya nggak bakal mau. Suruh katain orang, hantam orang, berdasarkan dalil, berdasarkan kitab semuanya.